Ya, perhatikan guys ya. Nah, itu dia guys. Hai Penners, welcome to Pen Story. Bertemu dengan hal baru yang belum kita lihat sebelumnya, udah pasti seru banget. Tapi orang-orang di video ini nemuin hal yang cukup mengejutkan, bahkan cenderung mengerikan. Apa aja sih hal yang mereka temukan? Simak langsung videonya. Sebelum lanjut ke videonya, biar Pen Story rajin upload tiap hari, kasih dukungan kamu dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Udah, lanjut. Poster di tengah hutan. Pejalan kaki bernama James Rankin ini menemukan hal yang gak disangka-sangka. Saat ia sedang hiking di hutan Long Island, kota New York ini, Rankin bukan bertemu dengan hewan liar atau hantu, tapi secara gak sengaja, ia bertemu dengan hal yang jauh lebih mencekam. Ia merekam dengan jelas semua hal mengerikan yang ia temukan. Ia menemukan lebih dari 24 poster orang hilang, bahkan ada yang hilang di tahun 2006. Rankin akhirnya memutuskan untuk melaporkannya kepada pihak berwajib, dan detektif yang melihat rekaman video Rankin juga sepakat kalau apa yang ada di hutan itu sangat mengerikan. Selain ada poster orang hilang, Rankin mengatakan dia juga menemukan sebuah camp, tenda besar, tempat duduk kayu yang dipasang melingkar, tempat tidur, kaleng terbuka makanan, sekop, dan kandang kayu buatan tangan. Anehnya, ada sebuah lubang besar yang tertutupi oleh kandang kayu tersebut. Hal ini makin menguatkan kecurigaan jika pemilik camp ini adalah dalang dari puluhan kasus penculikan tersebut. Namun, pihak yang mengaku mengklaim tempat menyeramkan tersebut mengklarifikasi bahwa itu adalah properti hanya untuk perayaan Halloween dan akan segera dibereskan. Gimana nih menurut Penners sama pengakuan dari pemilik tempat mengerikan ini? There's a dog down there. If I can see him, he can see me. Holy shit, I just realized what I'm looking at. Or a shelter, or a lean-to, or a trap. Oh shit, I heard voices. We have to get the fuck out. Kayu apung. Penners, kapan terakhir kali kamu jalan-jalan ke pantai? Di mana pantai favorit kamu? Emang no debat deh ya, pantai adalah salah satu tempat yang paling sempurna untuk melepaskan lelah dan capek. Buaya muara atau lebih dikenal dengan sebutan buaya air asin adalah jenis dengan ukuran yang paling besar dan paling ganas. Bahkan, dengan berat tubuhnya, jenis buaya ini bisa melompat dari air dengan cukup cepat. Banyak yang bilang video ini editan, tapi terlepas dari asli atau palsu, Penners wajib hati-hati jika ada benda mengapung di tepian pantai. Apel di pantai. Masih seputar pantai nih, nongkrong di pantai kurang sempurna kalau belum minum es kelapa, apalagi kelapanya langsung diambil dari pohonnya. Tapi, bukan hanya pohon kelapa kok yang tumbuh di sekitar pantai. Buah apel juga bisa tumbuh dengan baik di tanah berpasir. Nah, kalau Penners tinggal di Amerika dan lagi hangout di pantai Florida, jangan sekali-kali makan buah apel yang tumbuh di pantainya. Karena bisa aja, itu adalah apel Mansinel, yaitu apel yang paling beracun di dunia. Bahkan dinobatkan sebagai tanaman beracun di dunia. Dampak pohon apel Mansinel tidak hanya menyerang bagian tubuh dalam manusia. Seseorang yang tidak sengaja menyentuh daunnya, maka kulit akan melepuh. Lalu, jika ada orang yang tengah membakar kayu pohon ini dan mata terpapar asap, kemungkinan besar orang tersebut akan mengalami kebutaan sementara. Duh, serem banget ya. Jebakan. Rumah
adalah tempat kita bernaung dari panas dan hujan, dan tempat kita berkumpul dengan keluarga tercinta. Kondisi rumah sejatinya dibuat senyaman dan seaman mungkin agar menjadi tempat tinggal yang layak. Tapi seorang developer penjual rumah ini secara nggak sengaja telah membeli saham yang diantaranya terdapat sebuah rumah yang sangat mengerikan. Berikut isi dari rumah tersebut. No. Look. Look in there. Knife system. Dude, that'll fucking kill somebody, bro. What's there? The knife. Scott, see this string? So they put the broken glass over here. You know, so when, Who's videotaping? I am. Set this motherfucker to Yeah. Nick? What is it? Oh! Shit! Shit! Look at that fucking... Yo, that Look motherfucking at straight that. up killed you right in your fucking head, dude. What's his house? This house ain't Tentu aja isi dari rumah ini sama sekali nggak bisa diiklanin, dan developer pun bingung harus diapain dong ya rumah semacam ini. Nah, di antara para planners ada yang minat nggak nih membeli rumah penuh jebakan kayak gini? Look at that. That is insane. Yo, coming right to Yo, your that head. thing's got bodies. Look at this. Look at this. Yo, that's right in your fucking No, head. no, bro. no. Hold on. You need to stop more. You need to step over. Yo, that would've got you right in your fucking neck. Oh my God. Pelepah kelapa. Sebenarnya habitat dari hewan liar dan hewan melata udah ada bagiannya masing-masing kan, Penners? Tapi manusia semakin lama semakin dalam mengikis ekosistem mereka. Jadinya jangan salahin mereka kalau kejadiannya kayak gini. Puluhan ular kobra ini bersarang di dalam batang kelapa lapuk milik penduduk. Untungnya, ular ini masih tergolong kecil dan belum terlalu berbahaya. Jadi pada diem aja tuh pas patahan batang kelapanya dibuka. Duh, yang ini bikin merinding banget gak sih? Jebakan predator. Peringatan dari seorang pria kepada para pemancing spesialis rawa viral di media sosial. Buat penners yang hobi mancing, menemukan spot yang tepat sangat penting agar mendapatkan hasil yang memuaskan. Di awal video, pria ini berkata bahwa ada beberapa lubang yang terlihat seperti jebakan predator yang biasanya sering ditemukan di hutan atau lokasi pemancingan di alam liar. Menurutnya, hal itu sebaiknya dihindari oleh para pemancing karena tak jarang hewan buas yang udah nunggu di situ. Bener aja dong. Hai guys, bagi kamu yang suka mancing di rawa-rawa, perhatikan lopak-lopak berikut ini guys. Nah, ini adalah jebakan predator guys. Jebakan para predator guys, baik itu ular ataupun buaya guys. Paring gas. Jadi kalau ada lopak-lopak semacam ini guys di rawa-rawa, kamu harus berhati-hati. Saya akan lempar dengan batu ini guys. Ya, perhatikan guys ya. Nah, itu dia guys. Selain bagus buat spot mancing, ternyata tempat ini juga bagus loh penners, buat dijadiin sport jantung. Ya, perhatikan guys ya. Itu dia guys. Kita tidak tahu apa itu tadi guys, tapi itu yang jelas itu predator besar guys. Paring gas. Mandian gas sore ini gas. Munculnya ikan monster. Pantai dan laut emang gak banyak menyimpan misteri dan kejadian aneh yang gak bisa kamu lihat tiap hari. Beberapa hal yang terjadi di tepian pantai terkadang menjadi pertanda akan terjadi sesuatu yang berbahaya loh penners. Misalnya, kalau tiba-tiba pantai surut sangat jauh dengan sendirinya. Itu adalah pertanda akan terjadinya tsunami. Kamu wajib hati-hati ya. Nah, pertanda tsunami juga bisa diidentifikasi dengan kedatangan makhluk besar yang satu ini. This one's 18 feet long. It took 25 of us to pick it up.
Curious, that's not overselling it, as Oarfish, largely in Santana of the Catalina Island Marine Institute, made the discovery in Toyon Bay. Her counterparts from the Avalon-based Tullamore was there. Oarfish adalah hewan laut yang menyebar di seluruh dunia di daerah beriklim tropis hingga hangat. Ikan yang juga disebut ikan oar ini sedang hangat dibicarakan karena nyaris 100% dapat memprediksi gempa bumi dan tsunami ketika ikan tersebut terdampar di pantai. Ikan ini jarang banget bisa sampai ke pesisir pantai loh Penners, karena habitat oarfish ini hidup di pertengahan air laut lepas pada kedalaman setidaknya 3.300 kaki atau 1.000 meter. Jadi segera menjauh dari pantai kalau kamu ketemu sama ikan yang satu ini. That's not overselling it, as Oarfish, largely to be naturally clean so that we can then take the skeleton and articulate it and have it. Sensor rel kereta. Kalau kamu lagi bepergian dan akan menyeberang rel kereta, udah pasti perjalanan kamu akan terhambat jika palang pintu kereta menutup karena akan ada kereta yang lewat. Memang, palang pintu kereta adalah standar keamanan paling penting yang harus ada di setiap penyeberangan jalur kereta api. Tapi jangan 100% ngandelin sistem keamanan otomatis ini ya Penners, karena bisa kejadian kayak gini nih. Palang pintu kereta api di Rusia ini mengalami malfungsi yang mengerikan. Jika pengemudi tidak waspada, tentu dia akan langsung melaju karena palang sudah terangkat, tanda mereka boleh lewat. Namun yang terjadi, kereta berkecepatan tinggi tiba-tiba melaju. Tuh kan, meski palang pintu rel kereta udah terbuka, kamu harus tetap waspada karena bisa aja sensor dari sistem keamanan tersebut mengalami malfungsi. Nah, Penners, itu dia beberapa kejadian yang cukup menyeramkan. Pertanda akan terjadi hal yang buruk dan situasi yang wajib kamu hindari yang udah Pen Story kasih kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terus semangat buat balikin mood optimis kamu supaya lebih baik di masa depan. Bye-bye!